sudah menyimpulkan bahwa benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran atau impurities dari pelarut ini. Beberapa obat yang biasa dikonsumsi masyarakat saat sakit masih dalam penelusuran BPOM terkait kandungan berbahaya di dalamnya. Di sisi lain, pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman untuk pencegahan atau pengobatan penyakit sudah ada sejak 78 tahun setelah Masehi, yang tercatat dalam Kitab Usadaila di Bali. Selain itu, bukti pemanfaatan tanaman untuk pengobatan juga terukir di dinding candi-candi Indonesia. Tak hanya itu, sekitar 80% tanaman herbal dunia tumbuh di Indonesia. Dari 35.000 tumbuhan tingkat tinggi yang ada, 2.800 diantaranya dilaporkan sebagai tanaman obat. Nah, jadi ini pengetahuan mengenai tumbuhan atau tanaman obat ini memang kita sudah miliki bukan 1 tahun 2 tahun ya, tapi sudah lama sekali, malah sebelum sejarah dikumpulkan. Walaupun mungkin dari sisi sejarah kita melihatnya misalnya dari relief dari bangunan-bangunan misalnya candi dan seterusnya begitu ya. Tapi sebenarnya kita sudah pakai itu. Pengetahuan tentang tanaman obat ini juga dimiliki oleh Sutarno. Ia sudah menanam dan memanfaatkan tanaman obat sejak 2010. Saya penggiat lingkungan hidup untuk tanaman pekarangan dan dicoba untuk menanam pekarangan tanaman obat atau tanaman kesehatan itu sejak 2010 ketika tanaman umum sudah menjadi hijau, lalu kita coba untuk tanaman kesehatan. Ya, kalau saya kenali tentang tanaman obat, sebenarnya semua tanaman itu memiliki fungsi untuk obat. Maka dinamakan tanaman toga, tanaman obat keluarga. Nah, tanaman spesial bukan hanya empon-empon atau keluarga temu, tapi ternyata ada banyak tanaman daun, tanaman rimpang, tanaman batang, tanaman buah dan bunga yang ternyata ini memiliki manfaat kesehatan. Sehingga yang kami tanam di sini bukan sekedar tanaman yang rimpang, tetapi adalah semua tanaman yang kita kenali, namanya apa, kalau perlu ditelusur latennya apa, kandungan yang ada pada tanaman apa, lalu khasiat tanaman ini, maka lalu saya punya greget untuk kenali tanaman, manfaatkan untuk konsumsi sehat keluarga. Sebenarnya yang disebut sebagai bagian dari tanaman obat keluarga ini juga sering merupakan bumbu masak di dapur. Nah, jadi secara sadar maupun tidak sadar, kadang-kadang ibu-ibu tuh sengaja saja menanam ya, daripada beli dari harus ke warung begitu jauh-jauh, ya sering di halaman itu ditanam 1 pot 2 pot gitu. Tapi tentunya jenisnya sangat terbatas. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi misalnya bangsa kelompok Zingiberaceae atau temu-temuan, misalnya jahe, kunyit, temulawak. Temulawak tidak bumbu masak ya, tetapi jahe, kunyit dan lain sebagainya itu bisa ditanam dan kemudian di sekeliling rumah. Nah, kemudian itu juga dimanfaatkan sebagai obat begitu.
Di kebun rooftop ini ada tanaman obat, tanaman buah sekaligus obat, tanaman pangan juga sekaligus obat. Jadi sebenarnya setiap tanaman itu punya fungsi obat sekaligus konsumsi. Ini seledri ini kan tanaman sayuran sekaligus untuk obat. Mata kering, diare, mual, ya. Ini bisa diobati pakai tanaman itu. Nah, ini untuk bayam Malabar, itu sayur sekaligus juga tanaman obat. Nah, ada ini khasiatnya gitu ya. ya temulawak. Jadi temulawak ini empu-empuan, ketika musim tertentu akan mati, hilang, tapi akan tumbuh lagi. Nah, ini biasanya usia musiman. Kalau ini taragon, ini tanaman Eropa, Prancis biasanya, untuk bumbu masak, juga untuk penyedap. Nah, ini untuk insomnia, juga untuk menyehatkan jantung. Sehat itu sederhana, sehat itu simpel sekali. Tapi sakit itu mahal sekali. Kan kebalik, orang bilang sehat itu mahal. Kalau kami, sehat itu simpel, sederhana, mudah sekali. Nah, yang sudah saya lakukan di keluarga ini saya tularkan ke warga masyarakat kami, sehingga masyarakat sekitar RT RW ini juga melakukan hal yang sama. Apa yang saya tanam di sepanjang gang, mereka petik, mereka konsumsi. Nah, itu menjadi kebutuhan. Satu, dia tahu, yang kedua, tanamannya tersedia. Gitu. Nah, yang menarik lagi adalah kita berbagi tips. Begini loh masaknya. Nah, sehingga apa yang saya rasakan saya makan sama dengan yang mereka lakukan. Ini cuci terus masak. Ya, ini metik apa nih? Metik daun buat itu ambeien. Iya. Terus dicampur pakai kunyit setengahnya. Habis itu diemin, langsung diminum. Udah. Emang biasa konsumsi? Iya. Setiap hari gitu? Atau pas lagi ambeien aja? Sehari 3 kali buat ambeien ya. Sehari metik 7 lembar. Gitu. Kalau pas lagi nggak ambeien juga tetap ini? Enggak. Tetap konsumsi? Kalau itu aja. Oh, kalau lagi kumat. Kalau lagi kumat baru metik ini. Oke. Pakai kunit. Di rumah ngerebusin. Oke. Ya. Cuci dulu sampai bersih, baru masukin, nyalain kompor, terus nanti Bagus. ambil kunyit satu aja. Satu jempol aja. Oke, cuci sampai bersih. Dikeprek. Semana itu ukuran kunyitnya? Ini Ibu jari? sejempol aja. Jadi nggak usah banyak. Oke.
terus dimasukin. Pakai kunyit juga ya? Ya, oke. Ya, Kunyit. diemin dulu sampai mendidih. Berapa menit? Berapa baru menit tuang biasanya? di gelas. Paling 15 menit. 15 menit. Iya. Dan terbukti ya? Jadi ya, iya, kempes sih, kempes. Cuman harus setiap hari minum gitu. Tuang di gelas dulu ya, sampai tunggu, sampai dingin baru. Hmm. Rebusan campuran daun ungu dan kunyit disiapkan untuk diminum suaminya yang sedang sakit ambeien. Sampai Iya ini. Memetik apa, Bu? Ini mau metik kembang teleng, Pak. Buat apa itu, Bu? Biasanya Ini buat- dikonsumsi. Buat bikin teh buat diminum. Khasiatnya? Khasiatnya untuk melancarkan BAB. Lancaran BAB. Biasa memetik kayak gini, Bu? Iya, Ambil. setiap hari, Oh, setiap tiap pagi. hari. Berarti konsumsi tiap hari? Saya. Oke. Oh, Bu, bisa Oke. dah. Oh, diseduh gitu aja, Ya langsung diseduh. aduk. Langsung ini kan nanti larut, Nah, langsung diminum. Airnya kurang panas banget. kurang panas. Heeh. Berarti biasanya sampai berubah warnanya gitu. Iya, warna biru. Nah, itu baru bisa diminum. Gitu. Biasa Pak minum ini? Iya, paling kalau mau tidur Efeknya apa yang dirasain? ya kadang-kadang apa jadi kencingnya lancar gitu. Malam bisa kencing 3 kali 4 kali. Nah, tadinya emang agak susah Ya, kencingnya. kalau biasanya kalau udah umur kan kadang-kadang hampir kencingnya susah. Apalagi sering duduk. Kalau saya kan hobinya mancing kan kadang bisa 6 jam non-stop duduk. Saya sering konsumsi ini. Oh, iya. Berdasarkan buku berjudul Bebas Penyakit dengan Tanaman Ajaib yang ditulis oleh Kariman dan penelusuran lainnya, inilah beberapa contoh tanaman yang bisa digunakan sebagai obat. Ya sebenarnya sih pribadi ya, tapi tahun 2014 kalau nggak salah itu divonis saya harus pasang ring katakan. Nah lalu saya bicara dengan anak-anak gimana? Tunggu dulu, jangan dulu Pak. Gitu. Nah dari sejak 2014 dinyatakan harus pasang ring, saya konsumsi bawang putih, bawang merah. Nah, bawang putih itu kan memperkuat jantung. Bawang putih itu menghancurkan kolesterol. Bawang putih itu memperbaiki fungsi lambung.
Lalu bawang merah ini kan mengencerkan darah dan juga antivirus kan. Nah dari sejak 2014 itu memang kami jarang mengunjungi dokter. Lalu ya sama sekali katakan tidak pernah minum obat. Apakah tanaman yang dimanfaatkan oleh Sutarno dan lainnya sudah diuji secara klinis? Sebenarnya kalau penelitian tentang tanaman obat itu udah banyak ya. Dari uji praklinis, uji klinis itu banyak. Nah, cuma kembali lagi kalau yang uji praklinis, uji klinis itu biasanya dimanfaatkan oleh industri-industri gitu. Tapi kalau untuk masyarakat sekitar hanya sebatas memahami oh ternyata tanaman ini sudah pernah diuji. Tapi kan pemahaman tentang misal efek farmakologinya, kandungan zat aktifnya, masyarakat kita itu nggak paham gitu. Itu terlalu mendalam untuk mereka mempelajari itu. Jadi mereka kebanyakan akan mempelajari secara empiris. Bahwa tanaman obat ini secara empiris nenek moyang kita pernah memanfaatkannya misal untuk gangguan kesehatan apa gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dari berbagai peneliti dari berbagai bidang di IPB itu juga lewat Pusat Studi Biofarmakatropika itu juga bekerja sama dengan dokter-dokter begitu, kemudian juga dengan pihak penghasil obat. Nah, tetapi kemudiannya mungkin yang menjadi kendala adalah pembiayaan yang cukup mahal gitu dan kemudian waktu juga dan tenaga yang diperlukan cukup banyak. Jadi kerjasama ini memang bukan hal yang mudah begitu saya kira. Jadi kalau di industri itu tidak harus uji klinis karena ada tingkatan obat tradisional. Yang pertama adalah jamu. Jamu ini pada level empiris sehingga tidak perlu dilakukan uji klinis. Kemudian ada level obat tradisional yaitu obat herbal terstandar. Nah, obat herbal terstandar inilah yang harus diuji melalui uji coba hewan coba. Jadi diuji secara praklinis. Nah, yang level tertinggi adalah fitofarmaka. Nah, fitofarmaka inilah yang kemudian diujinya melalui manusia yang disebut dengan uji klinis. Nah, tinggal nih industri produk yang mau dibuat yang mana? Apakah jamu, apakah herbal terstandar, ataukah fitofarmaka? Meski demikian, beberapa masyarakat masih menggantungkan kesehatannya pada tanaman obat. Nah, jadi walaupun belum dibuktikan secara empiris, artinya lewat penelitian atau percobaan, tetapi sebenarnya kita sudah pakai dalam sehari-hariannya. Jadi memang pemakaian obat tradisional ini sebenarnya bisa timbal balik. Jadi bisa kita mengacu pada pengetahuan sebelumnya gitu dari nenek moyang kita atau temuan-temuan yang baru, tetapi juga bisa kita buktikan, jadi dibalik, jadi secara empiris kita buktikan yang sudah dipakai itu. Nah, jadi bisa dua-duanya dikerjakan. Contoh lain terekam dalam rangkaian film dari Ekspedisi Indonesia Biru. Si Kerei di Pulau Siberut memanfaatkan tanaman yang ada di hutan untuk obat. Itu obat untuk apa? Obat perut. Selain itu, ada Omar Rabi dari Gorontalo yang meracik jamu dengan bahan dasar tanaman yang didapatkan dari sekitar rumahnya. Tapi akarnya kan panjang-panjang, yang panjang-panjang itu yang mana? Nah, tuh. Nah, akarnya itu. Ini obat untuk ginjal. Ginjal. Ini akar alang-alang. Ini yang sirup alang sari itu ya ini tuh. Iya, so itu. Ini liar kan, tanaman liar. Oh, iya, tanaman liar. Tempat saya di gunung banyak. Itu yang mau diambil. Langit semuanya. Kalau sumber langit untuk apa? Asam urat. Asam urat. Asam urat rematik.
Ini juga bisa meluruhkan batu ginjal. Ini ada kecibeling, akar alang-alang, kumis kucing, sama apa lagi ya? Kumis kucing, meniran. Jadi yang ini Kalau untuk kolesterol dan darah tinggi. Kalau yang ini tadi? Nah, ini asam urat, rematik. Yang seperti ibu yang duduk di kursi itu, katanya dia tidak bisa beli obat untuk apotik sampai puluh ribu. Ya udah, datang ke saya bikinkan pinahong itu sama kunyit. Itu di blender terus diminum, kemudian ampasnya digosok-gosok di yang gatal-gatal itu. Sebenarnya obat itu murah Bu ya, Bang? Obat murah asal kita rajin nanam. Kalau tanaman ini agar dikonsumsi, karena tanaman itu tubuh kita ini kan memerlukan baik itu yang pahit, yang manis, yang asam. Nah, itu secara tradisional kan orang makan jamu itu trennya kan pasti pahit. Nah, bagaimana kita menyajikan dalam bentuk-bentuk kuliner tetapi yang kekinian. Nah, ini menjadi pangan harian. Sehingga makan obat itu bukan menunggu saat sakit. Kalau di medis kan orang konsumsi obat karena sakit. Tapi kalau tanaman ini sifatnya adalah mengkonsumsi tanaman obat itu karena kebutuhan untuk menjaga stamina, untuk menjaga kebugaran, dan terhindar untuk menjadi sakit yang kemungkinan datang karena kekurangan zat tertentu. Saya kira akan ada mungkin yang memiliki tren ke sana gitu. Tapi apakah seluruh dunia akan mengarah trennya ke sana, ini saya tidak yakin, karena mungkin orang kehidupan sehariannya tidak terlalu terkait dengan kesehatan. Mungkin kebugaran iya, tapi kesehatan orang sakit baru pusing gitu ya. Tapi untuk kebugaran saya kira semua orang juga sudah mengerjakan, artinya membuat minuman jus begitu dan seterusnya, mencampur-campurkan itu sudah dikerjakan. Jadi walaupun itu bukan obat, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari tanaman obat yang kemudian menjadi lifestyle sekarang, karena orang ingin bugar atau fit begitu kan. Nah, jadi saya kira ke arah sana akan ada. Ya, harapannya seluruh lapisan masyarakat, organisasi profesi, baik bidang kesehatan maupun bukan, kita lebih gencar untuk sosialisasi ke masyarakat terkait pemanfaatan tanaman obat untuk menjaga kesehatan ya. Kita prioritas pertama adalah menjaga kesehatan dulu, jangan menunggu sakit baru mengkonsumsi tanaman obat.